Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswi kelas 12 baik program MIPA dan IPS. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika, di mana pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ada 3 macam ukuran pemusatan data yang akan diuraikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau min, yang kedua adalah modus, yang ketiga adalah median. Baiklah, Bapak akan jelaskan satu persatu. Kita awali dengan yang pertama adalah rata-rata hitung atau min. Rata-rata hitung dari suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data, sehingga dapat dirumuskan menjadi X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik ditambah Xn dibagi dengan N. Keterangannya adalah X bar adalah rata-rata X dan N adalah banyaknya data. Untuk lebih jelasnya, tolong perhatikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, Bapak akan membahas tentang rata-rata data tunggal terlebih dahulu. Nah, contoh soalnya di sini, tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut. 7, 5, 8, 6, 9, 7. Penyelesaiannya adalah, kita terlebih dahulu jumlahkan datanya dan dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini kita jumlahkan 7 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 7 dibagi dengan banyak data. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak datanya adalah 6. Jumlah datanya adalah 42 dibagi dengan banyak datanya adalah 6 sama dengan 7. Jadi rata-rata hitungnya adalah 7. Selanjutnya adalah contoh soal untuk rata-rata hitung data berbobot. Contoh soal, tentukan rata-rata rangkaian data berikut. Nilai 3 frekuensinya 2, nilai 6 frekuensinya 3, nilai 7 frekuensinya 1, dan nilai 9 frekuensinya 4. Solusinya atau penyelesaiannya, terlebih dahulu kita buatkan tabel yang terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama adalah untuk nilai, kolom kedua adalah untuk frekuensi, kolom yang ketiga adalah hasil kali antara frekuensi dengan nilai. Kita masukkan nilai 3, frekuensinya 2, kalikan hasilnya 6. Nilai 6, frekuensinya 3, kalikan hasilnya 18. Nilai 7, frekuensinya 1, kita kalikan hasilnya 7. Nilai 9, frekuensinya 4, kita kalikan hasil 36. Kita jumlahkan, frekuensinya kita jumlahkan adalah 10, hasil dari perkalian antara F kali X, jumlahnya adalah 67. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus, untuk menentukan rata-rata hitung, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Nah, sigma Fx adalah di sini 67 dibagi dengan sigma F adalah 10. Hasilnya adalah 6,7. Jadi, rata-ratanya adalah 6,7. Selanjutnya adalah contoh soal untuk rata-rata hitung data berkelompok. Di sini contoh soalnya, tentukan rata-rata dari data pada tabel berikut. Ini contoh soalnya sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk menentukan rata-rata hitung data berkelompok, kita harus menambahkan lagi 2 kolom. Kolom pertama adalah kolom untuk nilai tengah. Kolom kedua adalah kolom perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Nah, tadi dalam soal sudah ada interval dan frekuensi. Nah, ini kolom yang kita buat pertama adalah kolom nilai tengah. Nah, yang berikutnya adalah kolom
FM, artinya perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Nah, bagaimana cara untuk menentukan nilai tengah? Nah, untuk menentukan nilai tengah, tinggal kita menjumlahkan antara batas bawah dengan batas atas. Nah, contoh soalnya di sini, batas bawahnya 20 ditambah 29 dibagi 2. Hasilnya adalah 24,5. Begitu juga selanjutnya sampai kelas yang terakhir. Jadi, sekali lagi, untuk menentukan nilai tengah dengan cara menjumlahkan batas bawah dengan batas atas, kemudian dibagi dengan 2. Setelah kita menentukan nilai tengah, kemudian kita mengalihkan antara frekuensi dengan nilai tengah. Di sini, di kelas pertama frekuensi 4, dikalikan dengan nilai tengahnya 24,5, hasilnya 98. Begitu juga untuk selanjutnya, jadi dikalikan antara frekuensi dengan nilai tengah. Setelah ketemu hasilnya, tinggal kita jumlahkan. Frekuensi kita jumlahkan, dan hasil perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah kita jumlahkan. Nah, frekuensinya hasilnya di sini jumlahnya 50. Dan FM atau sigma dari FM adalah 2695. Nah, ini sehingga kita bisa peroleh sigma F 50, sigma FM 2695. Nah, setelah ini kita masukkan ke dalam rumus. Rumus untuk menentukan rata-rata berkelompok adalah di sini adalah X bar sama dengan sigma FM dibagi dengan sigma F. Sigma FM tadi 2695 dibagi dengan sigma F adalah 50. Jadi hasilnya adalah 53,9. Jadi rata-ratanya adalah 53,9. Nah, itu ada penjelasan tentang rata-rata hitung atau min, baik data tunggal maupun data kelompok. Selanjutnya kita akan membahas tentang median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur, diurutkan menurut besarnya. Median membagi data menjadi 2 bagian yang sama, sehingga median disebut juga dengan ukuran letak. Catatan, nah di sini posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi yang ke N ditambah 1 dibagi 2. Jika N ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah, dan nilai data itu merupakan nilai median. Nah, jika N-nya genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung 2 data yang ada di tengahnya. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan contoh berikut. Berikut ini, Bapak akan menjelaskan median data tunggal, baik yang datanya ganjil maupun yang datanya genap. Nah, yang pertama di sini, contoh yang pertama adalah datanya adalah data ganjil, yang contoh kedua adalah datanya data genap. Nah, kita selesaikan satu persatu. Yang pertama adalah, langkah pertama adalah yang harus kita lakukan adalah kita urutkan datanya terlebih dahulu, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini contoh yang pertama, setelah kita urutkan menjadi di sini 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk menentukan letak median, kita gunakan rumus tadi. N ditambah 1 dibagi 2. N di sini adalah banyaknya data. Kita hitung. Contoh yang pertama, datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N-nya adalah 7. 7 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, dari mana 4? Di sini 7 tambah 1 adalah 8. 8 dibagi 2 adalah 4.
Nah, jadi mediannya adalah data yang keempat. Nah, kita lihat di soalnya data yang keempat di sini adalah 7. Jadi, mediannya adalah 7. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan contoh yang kedua, yaitu datanya yang data genap. Nah, pertama kita tentukan letak median, sama kita gunakan rumus tadi, N ditambah 1 dibagi 2. N-nya di sini ada 6. 6 ditambah 1 adalah 7. 7 bagi 2 sama dengan 3/1/2 atau 3,5. Nah, mediannya adalah data ketiga ditambah setengah dari data keempat dikurangi data ketiga. Nah, jadi mediannya adalah 7 ditambah setengah dikali dengan 8 dikurangi 7. 8 dari mana? Dan 8 adalah data keempat. Dikurangi 7 dari mana? Data ketiga. Nah, sama dengan 7 ditambah setengah, sama dengan 7 setengah atau 7,5. Jadi, mediannya adalah 7,5. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang median data berkelompok. Nah, rumus yang digunakan di sini adalah MD sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FM dikali P. Nah, MD di sini adalah median data kelompok. TB adalah batas bawah kelas median. N di sini adalah jumlah frekuensi. FK adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. FM adalah frekuensi kelas median. Dan P adalah panjang kelas. Nah, untuk lebih jelasnya, tolong diperhatikan contoh berikut. Di sini contohnya adalah tentukan median data pada tabel berikut. Nah, untuk menentukan rata-rata, untuk menentukan median data berkelompok, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bagaimana caranya? Itu berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk OGIF. Nah, jadi sekali lagi, untuk menentukan median data berkelompok, terlebih dahulu kita harus menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di dalam soal tadi, nah ada kelas interval dan frekuensi, kita menambahkan satu kolom lagi, itu kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Yang pertama, 4 di sini kita pindahkan 4, kemudian 4 ditambah dengan 7 sama dengan 11, 11 ditambah 8 sama dengan 19, 19 ditambah 12 sama dengan 31, 31 ditambah 9 sama dengan 40, 40 ditambah 8 sama dengan 48, yang terakhir 48 ditambah 2 sama dengan 50. Nah, ini adalah cara menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Setelah kita menentukan frekuensi kumulatif kurang dari, langkah selanjutnya kita menentukan letak median. Nah, dari mana berangkatnya? Ini dari setengah N ini. Setengah dari jumlah frekuensi. Setengah dikali jumlah frekuensi ada 50. Setengah dari 50 ada 25. Nah, 25 kita lihat di kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Ini ada di angka 31. Nah, sehingga letak kelas mediannya ada di kelas keempat. Nah, setelah ketemu kelas median, kita menentukan TB. Apa TB itu? Tepi bawah kelas median. Untuk menentukan tepi bawah kelas median, tinggal kita kurangi batas bawah dikurangi dengan 0,5. Nah, di sini di kelas keempat, batas bawahnya adalah 50 kan? 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Nah, setelah ini kita menentukan FM dulu. FM adalah frekuensi median. Nah, ini. Jadi di sini frekuensi kelas mediannya adalah 12. Nah, kemudian kita mencari FK.
FK di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti di sini kita lihat di kolom frekuensi kumulatif, tapi yang diambil adalah sebelum. Jadi ini kan frekuensi median. Nah, tadi kalau FK di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kelas median, berarti 19. Nah, yang terakhir kita menentukan panjang kelas. Nah, ini kenapa ini 10 panjang kelasnya? Nah, kita lihat contoh, kita ambil satu ya. 20 sampai 29 kalau kita hitung mulai dari 20 sampai 29, nah itu panjang kelasnya adalah 10. Setelah semuanya kita tentukan, tinggal kita masukkan ke dalam rumus umum median, di mana rumusnya adalah MD sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FM dikali P. MD sama dengan, nah di sini TB-nya tadi sudah kita tentukan, yaitu 49,5 ditambah setengah N, N-nya 50 atau jumlah frekuensi, dikurangi FK-nya adalah 19, dan FM-nya adalah 12, dikali P-nya adalah 10. Nah, MD sama dengan 49,5 ditambah setengah dari 50 ada 25, dikurangi 19 per 12 dikali 10. Nah, MD sama dengan 49,5 ditambah di sini 25 dikurangi 19 adalah 6, 6 per 12 dikali 10. MD sama dengan 49,5 ditambah 6 dikali 10 adalah 60 dibagi 12. MD sama dengan 49,5 ditambah 60 dibagi 12 sama dengan 5. Jadi, mediannya adalah 54,5. Nah, itulah pembahasan tentang median, baik data tunggal maupun data berkelompok. Nah, selanjutnya adalah pembahasan ukuran pemusatan data yang terakhir, yaitu tentang modus. Nah, modus adalah nilai data yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Modus ini berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Nah, serangkaian data mungkin memiliki dua modus, dinamakan bimodal. Memiliki tiga modus, dinamakan trimodal. Nah, atau lebih dari dua modus atau disebut dengan multimodal. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, tolong diperhatikan contoh berikut. Nah, yang pertama Bapak akan memberikan contoh bagaimana cara menentukan modus untuk data tunggal. Di sini contohnya adalah tentukan modus dari rangkaian data. Yang pertama adalah 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Yang kedua adalah 7, 8, 6, 9, 7, 10, 6, 5. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama dulu, jadi datanya harus kita urutkan dulu supaya memudahkan kita pada saat pengerjaan. Kita urutkan yang dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu dari 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini kita lihat nilai mana yang sering muncul. Nah, nilai yang sering muncul pada data di atas adalah 7. Jadi, modusnya adalah 7. Selanjutnya adalah pembahasan contoh yang kedua. Sama ya. Jadi datanya harus kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini sudah diurutkan. Mulai dari 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini kita lihat mana nilai yang sering munculnya. Di sini kebetulan nilai yang sering munculnya ada dua, yaitu nilai 6 dan 7. Nilai 6 ada 2 kali, nilai 7 ada 2 kali, sehingga modusnya itu ada 2. Mana modusnya? Yaitu 6 dan 7. Nah, itu pembahasan tentang modus data tunggal. Berikutnya adalah pembahasan modus untuk data berkelompok. Nah, ini ada rumusnya yang harus diperhatikan. Nah, modus untuk data berkelompok ini rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Nah, MO adalah
modus. TB adalah tepi bawah kelas modus. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Sedangkan P adalah interval kelas atau panjang kelas. Untuk lebih jelasnya, tolong diperhatikan contoh berikut. Ini contohnya adalah tentukan modus data pada tabel berikut. Di sini tabelnya ada dua, kelas, interval, dan frekuensi. Nah, untuk menentukan modus data berkelompok, tinggal kita melihat frekuensi yang paling terbesar. Nah, di sini frekuensi yang terbesar itu ada 12, sehingga kelas modusnya ada di kelas keempat, yaitu 50 sampai 59. Nah, jadi TB-nya sudah kita bisa tentukan, TB-nya atau bisa dilambangkan dengan LMO. Sama juga ya, bisa TB, bisa LMO sama. Ini maksudnya adalah tepi bawah kelas modus. Nah, di sini di kelas keempat batas bawahnya adalah 50. Untuk menentukan tepi bawah tinggal kita kurangi 0,5. Jadi 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan D1. D1 di sini tadi adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Nah, ini frekuensi kelas modus ada 12, sebelumnya ada 8. Berarti 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Nah, kalau D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Nah, di sini frekuensi kelas modusnya 12, frekuensi sesudahnya 9. 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Langkah selanjutnya kita menentukan P, panjang kelas atau interval kelas. Tadi karena datanya sama ini, yaitu panjang kelasnya adalah 10. Nah, setelah semuanya kita tentukan, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Langkah pertama, kita rumus umumnya kita tuliskan dulu. MO sama dengan LMO atau bisa TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Nah, MO sama dengan tadi LMO atau TB-nya sudah ketemu, 49,5 ditambah D1-nya adalah 4. Nah, dibagi D1 tambah D2, 4 tambah 3 dikali P-nya adalah 10. MO sama dengan 49,5 ditambah. Nah, di sini 4 dikali 10 adalah 40, dibagi 7 adalah 5,71. Nah, kita jumlahkan 49,5 ditambah 5,71 adalah 55,21. Jadi, modusnya adalah 55,21. Nah, baiklah, siswa-siswi kelas 12 itu pembahasan yang dapat Bapak sampaikan tentang ukuran pemusatan data, di mana tadi ada 3 macam yang sudah Bapak jelaskan. Yang pertama adalah tentang rata-rata hitung atau min, yang kedua adalah tentang median, yang ketiga adalah tentang modus. Mudah-mudahan pembahasan kali ini yang Bapak sampaikan bisa kalian mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.